Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Randy, mahasiswa Universitas Berasia. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai tugas ujian akhir semester ya untuk mata kuliah jaringan VoIP kelas IFN 501. Nah, berikut soal ujiannya, jelaskan secara rinci dengan kata-kata sendiri dan model monitoring GIS berikut ya. Monitoring application, GIS monitoring, monitor, dan monitor objek. Dan yang kedua, jelaskan secara rinci konsep interworking antara jaringan VoIP dan jaringan lainnya. Dan yang ketiga, jelaskan mekanisme incoming dan outgoing dari detail gambar di bawah ini ya. Dan yang keempat ini presentasikan dalam bentuk vlog. Oke, ini saya sudah jawab-jawabnya. Jadi yang pertama, model monitor QoS pada gambar terdiri dari monitoring application, GIS monitoring, monitor, dan monitor objek ya, dengan penjelasan sebagai berikut. Yaitu yang pertama, monitoring application adalah aplikasi lapisan atas yang menyajikan hasil monitoring kepada administrator jaringan. Umumnya data ditampilkan dalam bentuk dashboard berupa grafik, jumlah laporan, atau notif tertentu jika terdapat penurunan QoS. Monitoring app ini digunakan sebagai kesimpulan dari kumpulan indikasi untuk pengambilan keputusan selanjutnya. Dan yang kedua, QoS monitoring adalah lapisan kedua di bawah monitoring app yang bertugas mengolah data untuk disajikan oleh monitor. Data diolah dan dianalisa, kemudian dikonversikan menjadi sebuah nilai yang menjadi ukuran dan atau parameter QoS. Misalnya terdapat indikator delay dengan beberapa nilai yang menjadi standar kualitas layanan. Kemudian yang ketiga, monitor. Monitor sendiri berfungsi mengumpulkan data dari monitor objek. Proses monitor dilakukan baik aktif maupun pasif. Pada lapisan ini, data QoS masih mentah ya. Contohnya seperti data threshold. Kemudian yang keempat, yaitu monitor objek adalah lapisan paling bawah dalam konsepnya monitor objek. Monitor objek ini seperti router, server VoIP, gateway, switch, dan perangkat lainnya ya. Perangkat-perangkat tersebut akan menghasilkan data performa jaringan yang akan dikumpulkan oleh lapisan monitor. Nah, untuk yang nomor 2, konsep interworking antara jaringan VoIP dan jaringan lain kurang lebih digambarkan seperti ini ya. Nah, interworking adalah konsep integrasi dan penggabungan antara jaringan VoIP dengan jaringan lainnya. Jaringan lain ini misalnya ya PSTN, jaringan seluler atau jaringan data IP, sehingga arsitekturnya terlihat kompleks. Interworking adalah konsep komunikasi data agar komunikasi suara dapat berjalan lintas jaringan. Konsep utama interworking adalah protokol interworking. Dalam jaringan VoIP, protokol yang digunakan berbasis IP seperti SIP atau H323. Ini protokol yang paling umum dan paling sering digunakan ya untuk jaringan VoIP. Sementara jaringan lain misalnya PSTN menggunakan protokol signaling berbeda seperti SS. Nah, ini misalnya teman masih bingung gitu ya, PSTN ini sebenarnya teknologi yang sudah dulu ya, seperti teknologi telepon, tapi masih menggunakan teknologi analog gitu. Jadi telepon kabel, nah, kurang lebih seperti itu untuk PSTN ini. Untuk itu, dalam proses lintas jaringan ini diperlukan gateway untuk menerjemahkan protokol signaling. Jadi antara protokol yang menggunakan IP ya seperti SIP dan H323 ini kemudian dihubungkan ke teknologi yang masih analog gitu ya. Nah, itu butuh atau membutuhkan perangkat yang dinamakan gateway ini. Dan yang kedua yaitu media interworking. Dalam jaringan VoIP, suara dikirim dalam format atau bentuk data RTP. Sementara pada PSTN, suara dikirim secara circuit switch. Gateway di sini berfungsi mengkonversi sinyal suara yang analog menjadi seragam, yaitu digital. Dan yang ketiga yaitu address dan numbering. Dalam jaringan VoIP menggunakan IP address atau SIP URI.
Sementara PSTN atau telepon analog menggunakan nomor telepon atau E164 ya namanya. Dan yang keempat yaitu QoS interworking. Umumnya VoIP terkendala internet yang menyebabkan delay dan paket loss. Maka mekanisme QoS harus diterapkan agar kualitas suara tetap stabil saat melewati jaringan yang berbeda. QoS interworking lebih memungkinkan pada penggunaan VoIP karena seolah-olah dalam satu jaringan yang sama tanpa banyak konversi data. Nah, kemudian untuk yang nomor 3 yaitu mekanisme incoming dan outgoing call antara VoIP dan PSTN berdasarkan gambar tersebut. Mekanismenya melibatkan IP phone, VoIP server, jaringan IP, gateway, dan PABX dengan detail sebagai berikut. A yaitu outgoing call mengubah VoIP ke PSTN. Jadi dari user VoIP melakukan panggilan ke nomor telepon analog atau PSTN, maka VoIP server melalui jaringan IP akan meneruskan ke VoIP gateway. Gateway pertama-tama akan mengkonversi sinyal VoIP tadi menjadi sinyal telepon analog atau digital. Panggilan diteruskan melalui jaringan PABX dan panggilan telepon sampai di tujuan ya, atau telepon dengan jaringan PSTN berdering. Dan yang kedua, incoming call dari PSTN ke VoIP. User PSTN melakukan panggilan ke nomor VoIP. Panggilan masuk ke jaringan PABX dan diteruskan ke VoIP gateway. Dan selanjutnya gateway akan mengkonversi atau menerjemahkan sinyal telepon tadi menjadi paket VoIP. Paket VoIP dikirim melalui jaringan IP ke VoIP server dan diteruskan ke IP phone tujuan. Dan yang terakhir, IP phone-nya berdering. Jadi kurang lebih untuk tugas UAS kali ini seperti berikut ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.